Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi kita dalam channel kebanggaan kita, yaitu menjadi dokter pribadi tanaman jagung Anda. Pada hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikirimkan kepada kami. Pertanyaan pertama datangnya dari Suherman, Bapak Suherman di Bekasi. Assalamualaikum. Ada yang mau saya tanyakan, Pak. Masalah penentuan barisan jagung. Normalnya barisan jagung harusnya menghadap utara selatan untuk memaksimalkan pencahayaan matahari. Karena kemiringan lahan mengarah ke barat, terpaksa arah barisan menjadi timur barat. Apakah ada pengaruh nantinya, Pak, pada pertumbuhan jagung? Jadi pada Pak Suherman, untuk daerah yang berkontur miring atau kemiringannya mungkin di bawah 45 derajat sampai dengan maksimal 45 derajat, maka barisan mengikuti arah kontur. Jadi tidak mutlak harus utara selatan, tidak masalah menjadi timur barat atau lainnya. Yang utama adalah bukan arah barisan, tetapi adalah adanya pencahayaan langsung ke tanaman, utamanya ke lamina daun. Apakah Bapak akan buat timur barat, itu tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil. Tetapi kunci utamanya 8 langkah sukses tetap dilaksanakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Suherman juga, tanaman saya hampir 50% kekurangan unsur P. Padahal 5 hari lalu baru di NPK. Apakah saya perlu segera tambahkan SP36 atau TSP agar pertumbuhannya bisa kembali normal, atau saya harus tunggu 1 minggu agar NPK-nya larut dulu? Dikirimkannya beberapa foto contoh, memang betul ini adalah kekurangan P. Jadi Pak Suherman, Bapak boleh menambahkan melalui pupuk, itu melalui daun, menunggu terjadinya masuknya penyerapan hara P yang Bapak berikan melalui tanah. Bapak bisa melakukan membantunya untuk mencukupi kebutuhan P melalui penyemprotan melalui daun. Harapannya ketika Bapak menyemprot, itu nozzle-nya itu adalah embun, droplet yang keluar pupuknya itu adalah embun, sehingga bisa masuk dan gampang masuk ke dalam stomata tanaman. Dan kami menyarankan pilih pupuk daun yang mempunyai kandungan P tinggi, banyak di pasaran kota. Baik Pak, kalau dicampur insektisida bisa nggak Pak? Rencananya saya mau nyemprot insektisida bahan aktif emamectin benzoat. Kalau dicampur pupuk cair kandungan P tinggi, ada pengaruh negatif atau tidak Pak? Saya menyarankan sebaiknya pupuk daun jangan dicampur dengan insektisida. Menjawab pertanyaan kedua yang datangnya dari Pak Atung Maulana. Pak Atung Maulana menanyakan, "Oh Pak, mohon saran pertama, apakah sangat perlu pupuk kimia untuk dasar jika tanaman jagung olah tanah sistem gulutan? Apakah cukup dengan dolomit saja untuk awal tanam?" Jadi Pak Atung, sebagai pupuk dasar sangat perlu. Jadi pupuk kimia NPK itu sangat perlu sebagai pupuk dasar. Karena dolomit tidak menyediakan hara bagi tanaman. Dia lebih ke arah perbaikan struktur kimia tanah, misalnya menaikkan pH tanah menuju netral. Sehingga hara yang terjerap oleh partikel
bagian bawah itu juga bisa membantu kita untuk mengendalikan dari penyakit yang tular tanah atau soilborne. Karena biasanya soilborne itu ada di dalam tanah. Ketika hujan turun, ada percikan air. Nah, percikan air ini akan nempel di daun dan akan menginfeksi tanaman melalui daun. Biasanya yang tular tanah atau soilborne. Dan juga bisa mengurangi serangan dari hama tikus. Sebaiknya adalah 4 atau 6 daun bagian bawah itu ibu pangkas pada usia 75 hari setelah panen. Kiranya cukup sekian kita menjawab pertanyaan kali ini mengingat durasi waktu yang tepat. Dan apabila jawaban kami bermanfaat dan bisa berguna bagi yang lain, silahkan Bapak share atau Ibu share kepada rekan-rekan petani maju lainnya agar mereka bisa mendapatkan hasil yang tinggi dengan optimalisasi pembiayaan. Dan apabila channel ini menguntungkan dan memberikan dampak positif serta bermanfaat, silahkan subscribe. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada yang lain. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!